Kalau gua kalau berasumsi pada arti wibu yang sesungguhnya, guys, thank you buat temen-temen yang selalu nontonin konten-kontennya Isekai. Terus gue mau kasih tahu nih, kita udah di episode ke berapa? 107. Tapi ini kan nggak tahu episode keberapa. Intinya kita udah episode 100 episode lebih. Jadi untuk memperingati episode yang 100 itu, gue mau ngucapin thank you buat semua teman-teman sambil ngejawabin apa? Giveaway dong. Thank you doang. Iya boleh. Ntar ada giveaway juga. Ada giveaway ya. Terus tapi belum tahu hadiahnya apa ya. Terus sama hah? Oh ya boleh. Wangi ruangan Dragon Ball ntar kita kasih ya. Terus sama gua nggak jadi lupa mau ngomong apa, bencong. Orang-orang jangan marah-marah loh. Apa? Orang-orang jangan marah-marah. Boleh, enak aja lu. Oh iya, gua kan udah bikin campaign kemarin di Instagram sama di grup WhatsApp. Jadi sekalian ngejawabin komentar-komentar yang masuk atau pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Juga di campaign itu gue sekali lagi ngingetin teman-teman, punya pertanyaan apapun juga seputar isekai dan dunia isekai atau wibu gitu, silakan langsung di komen, nanti gue akan coba ngejawabin. Dan ini pertanyaannya udah masuk ke komputer gue. Nah di sini gue akan memilih, udah gue pilih juga beberapa, tinggal gue jawabin aja. Oke, pertanyaan pertama yang masuk, tapi semuanya gue anonimus ya guys. Anjay. Pertanyaan pertama adalah kalau Ultraman berantem sama Godzilla, itu siapa yang menang? Oke? Ini pertanyaan yang agak lumayan berat ya. Toho itu tidak pernah mengizinkan Godzilla itu kalah atau mati. Ngerti gak sih? Lu pada nggak nyambung semua. Toho tidak pernah mengizinkan Godzilla itu kalah atau mati. Satu-satunya sekali Godzilla itu kalah itu waktu melawan Kong di tahun 1962. Sama satu lagi ada malah. Enggak. 1962 itu doang. Mau ngomong apa ya? Ya itu kalah, dia gak kalah sih, dia mengalah. Oh iya. Curang ya jadinya ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya yang masuk adalah kenapa pop culture di Jepang bisa otentik dan mendunia? Atau kenapa pop culture di Indonesia nggak terkenal di luar negeri? Karena sebenarnya menjawab pertanyaan ini sangat mudah. Indonesia sendiri nggak mempunyai pop culture menurut gua. Pop culture kita itu adalah baru ada sekarang ya, jagatnya si Bumi Langit dan jagatnya si Ada Apa Dengan Cinta dan Dilan dan apalah ya kan. Tapi anjay. Tapi memang belum terkenal, cuman itu kan umurnya masih terlalu dini ya. Pop culture yang ada di Indonesia itu memang pop culture saduran dari Jepang dan US, antara anime dan manga Jepang atau pop culture US, Marvel dan DC-nya itu. Jadi bukan yang nggak mendunia, tapi memang terlalu dini. Mungkin nanti dengan berkembangnya waktu, mungkin 400 tahun lagi ya, mungkin ya negatif gitu. Kok asumsinya pada begitu kan? Kita harus semangat dong guys. Ya. Dikit lagi foto gue internasional. Aku suka antusiasmemu, anjing. Gitu. Oke, jadi itu menurutku ya. Jadi ya gitu deh. Gitu. Menjawab pertanyaan ketiga ya guys. Oke. Light Up Head SHF Kamen Rider Black customnya beli di mana? Oh, di Chess Hobby Toys ya. Ini siapa yang naruh pertanyaan ini di sini? Jadi yang nanya produk-produk kepala Kamen Rider sama belt buat SHF custom itu bisa beli di mana? Di Chess Hobby Toys. Silakan cek di toko hijaunya mereka. Langsung hubungin sellernya aja. Oke, langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah Mazinger dan Aphrodite akhirnya menikah? Ini sampai sini udah gua harus menyatakan ini pertanyaan yang salah. Why? Tidak ada nama robot Aphrodite ya, adanya Aphrodite. Ya. Ini salah, kurang mengerti ya. Oke. Anjing. Mereka juga berhak bahagia setelah sekian lama diperalat manusia-manusia kayak Koji dan Sayaka. Iya, tapi bagaimanapun juga Mazinger itu hanya sebuah instrumen. Tergantung siapa yang mengendaraikan. Seperti dibilang sama Kabuto, gue dikasih sebuah alat
gue bisa membuat dunia ini menjadi neraka atau gue bisa menggunakan robot ini menjadikan perdamaian. Jadi tergantung siapa pilotnya. Jadi yang di sini yang esensial adalah pilotnya, bukan robotnya. Walaupun robotnya sendiri memang top notch, tidak ada robot sebagus itu. Tadi yang kemarin tuh dibahas masalah Gundam segala macam. Kegoblokan Gundam itu kan banyak tuh ya. Nggak ada kegoblokan Mazinger. Nggak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya adalah Isekai. The real reason the design behind Kamen Rider why Grasshopper, is it by concept or just an accident design? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya, Ishimori udah dari zaman dulunya memang suka dengan konsep-konsepan belalang. Karena belalang itu tadinya kan dibikin kan skull ya, tengkorak-tengkorakan ya Cah ya kan? Awalnya itu adalah Kamen Rider itu konsepnya adalah tengkorak-tengkorakan. Cuman karena memang setelah di development menjadi terlalu seram buat anak-anak. Sebagaimanapun juga kan Kamen Rider ini kan film buat superhero bocah ya, bocah cilik gitu kan. Jadi konsepnya harus ditweak sedikit dan mereka akhirnya setuju untuk menggunakan konsep belalang. Salah satunya karena memang belalang itu sendiri serem tapi masih melekat di culture-nya Jepang sendiri, dan secara desain lebih gampang dibikin untuk beruas-ruas. Karena kan belalang itu kan apa, exoskeleton ya, ya kan. Jadi exoskeletonnya bisa dibikin buat armornya segala macamnya. Jadi secara desain lebih gampang, secara culture lebih diterima dan tidak terlalu seram. Walaupun seram tapi tidak terlalu seram dibandingin sama sekali itu. Dan ini adalah keputusan prerogatif dari Ishimori. Keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak nanya, arti Rurouni Kenshin apa sih? Ini nggak ada arti harafiah ya. Ini artinya sesuai dengan translate-nya, yaitu Wandering Samurai. Jadi nggak ada Wandering Ronin gitu. Jadi nggak, atau samurai tak bertuan artinya. Tidak ada arti terselubung dalam arti ini ya. Memang ceritanya dia memang gabut aja, samurai gabut. Iya, ya, samurai musafir ya. Nggak jelas mau kemana. Akhirnya dia numpang di dojonya orang kan. Bener kan dia numpang di dojo. Bener, dia numpang di dojo orang. Ngajar juga kagak, ya kan? Nggak ngajar kan? Numpang makan minum doang terus mencari keributan sama kemari kan? Satu doang bro. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi gua males jawab ini nih. Kalau Mazinger, aku punya pertanyaan satu. Apakah Mazinger dan kawan-kawan akan dibuat MG-nya? Sementara ini belum ada sih Mazinger MG. Ada heavy metal Mazinger, itu kayak MG. Dalamnya dia ada tulang besinya segala macam. Tapi tidak ada embel-embel MG. Tapi namanya heavy metal Mazinger, itu ada. Cuman gue nggak bisa klasifikasikan MG karena nggak ada label MG-nya. Tapi memang kebanyakan Mazinger itu dibuatnya HG, high grade doang. Jadi ya kopong-kopong aja gitu. Cuman ya artikulasi ya seadanya. Jadi apakah akan dibuat MG atau tidak saya tidak tahu. Mungkin nanti kalau saya sudah kerja di Bandai akan saya jawab pertanyaan ini ya. Hai Bandai, kamu jangan mempekerjakan orang-orang yang tidak mengerti di bidangnya. Pekerjakanlah saya mengerti Mazinger ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini pertanyaan bagus sekali. Ini pertanyaan bagus yang membuat jiwa otakku saya terpancing. Dengar ya. Apakah Wibu memilih Nissin ketimbang Indomie goreng? Kalau menurut gua, berbalik dengan esensi kalimat Wibu, ya, otomatis dia kan mendewa-dewakan Jepang. Pasti dia akan lebih memilih Nissin. Cup noodle. Kecuali Indomie di sini diartikan cup noodle. Ya kan? Nah itu mungkin masih masuk akal. Tapi menerjemahkan kalimat ini apa adanya jelegedek gitu ya. Pasti dia lebih milih Nissin dibandingin Indomie goreng. Enggak beneran. Bang. Kalau ngomong bang. Kalau gua berasumsi pada arti Wibu yang sesungguhnya, ya iya dia lebih milih Nissin daripada Indomie goreng. Kecuali Indomie gorengnya bisa diartikan ada bintangnya kecil ya. Indomie goreng yang dimaksud adalah mie instan atau mie noodle atau cup noodle, ya bisa juga, ya kan? Bener gak? Boleh, bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa orang kurang ajar yang masih gini lagi? Pertanyaannya gini soalnya. Kenapa kamu mengidolakan Mazinger? Itu sebuah pertanyaan. Agak bodoh ya?
Ya, jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Maksudnya pertanyaan bodoh buat lu. Oh iya, itu pertanyaan bodoh buat saya ya kan. Enggak, sebenarnya pertanyaannya harus dibalik. Kenapa tidak suka Mazinger? Kenapa Anda tidak suka? Iya, kenapa Anda tidak suka Mazinger? Mazinger itu adalah super robot yang paling masuk akal. Enggak sih, serius. Kenapa muka lu nggak enak, Bi? Enggak, itu robot yang paling masuk akal secara engineering. Lu lihat dong, robot lain kan harus kaki kayak Voltron, kaki ngelipet dulu, masuk ke dalam ketek, terus keluar engsel, masuk ke samping, jebrek, Voltus, Chodenji, elektromagnetik segala macam kan. Magnetnya segede apa, powernya dari mana. Mazinger nggak pakai gitu-gituan. Hover fieldernya standar, baling-baling gede doang. Which is sekarang udah dibuktikan dengan baling-baling itu bisa ngangkat pesawat atau ya alat-alat serupa seperti itu ya kan, bisa ngangkat drone segala macam. Robotnya pun simple, mekanismenya simple, nggak pakai ribet-ribet, larinya standar, nggak ada combine yang aneh-aneh. Jadi menurut gue super robot yang paling masuk akal adalah Mazinger. Gue bilang super robot ya. Ntar dulu. Enggak, Wibu ntar dulu, Wibu. Enggak. Lu diapain lu, jangan ngomong, lu jadi ikutan lu setan. Jadi menurut gua kenapa gua mengidolakan Mazinger, satu ya karena ini jawaban agak serius nih. Umur. Nggak bisa move on ya. Enggak, zaman itu kan pilihan gua nggak banyak. Pilihan gua masa nggak banyak. Salah satunya yang membuat gua jatuh cinta ya karena Mazinger itu Adalah film yang tidak laku ya kan? iya. Yang tidak laku ya tidak disewa-sewa. Ya itu salah satunya. Tapi memang gue menemukan excitementnya waktu mereka melawan Monster of the Week. Dari situ baru kena ke Monster of the Week-nya si Get Robo. Abis itu mulai kena Monster of the Week-nya Voltus dan yang lain-lain. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ada yang mau nanya nggak dari kalian nih? Apa aja, bebas. Mazinger ada gamenya nggak? Ada. Apa? Ada main dingdongnya yang tiga jagoan, gue lupa namanya apa, Mazinger, Great Mazinger sama Grandizer. Itu ada. Terus ada Mazinger yang side scrolling dari samping, itu kacau banget dan susah banget, minta ampun mau mati main itu. Terus ada lagi di setiap Super Robot War, Mazinger adalah satu-satunya robot yang selalu dan pasti dan selalu always nongol. Ya kan, robot lu belum tentu nongol. Pernah nggak ada ini Power Ranger? Ah makanya. Enggak, kalau lu bilang beda genre, Evangelion masuk. Hah. Wing Gundam, kenapa pakai wing? Apakah karena takut tembus ke samping? Nih goblok. Nggak, biar nggak lari dia kan. Kalau lagi duduk kan suka miring kan. Kalau di set gini kan nggak lari dia. Nggak. Kalau Wing Gundam ya karena judulnya memang Wing Gundam, bro. Itu pertanyaan yang harusnya nggak usah dipertanyakan ya. Berarti nggak takut tembus ke samping ya? Bukan karena itu ya? Enggak, bukan. Bukan wing itu kan. Bukan, itu Cham Wing. Cham. Itu Cham, tau kan? Yang lu punya sayap juga sih, ya Cham. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada lagi yang mau nanya? Kenapa Transformers mainnya lebih laku yang waktu itu? Tapi ya lebih laku Optimus Prime itu pertanyaan sederhana yang harusnya juga nggak keluar dari mulut seorang Lutfi ya. Ya kan? Jagoan ya kan? Itu standar gitu. Nggak, kurang berbobot pertanyaan kalian nih. Oke, next question. Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, tandanya gitu aja dulu guys. Jadi episode kali ini episode super singkat yang hanya dari gua ngebacain pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab dan pertanyaan dari WA yang juga belum terjawab. Sekalian mengucapkan sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah nemenin perjalanan Isekai sampai 100 episode. Ini kan dari WA semua yang ini. Ada dan ada yang nggak gue jawab saking tolol pertanyaannya. Maaf ya nggak kejawab. Serius yang nggak kejawab, gue miss. Nggak, gue miss. Bilangnya miss. Enggak, jangan bilang sengaja, bilangnya miss. Goblok. Oke guys, jadi thank you. Jangan lupa di like, share, comment, subscribe, sama nyalain loncengnya ya. Peace out.